Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pagi hari ini dengan Ibu ya pada pelajaran fikih. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin kita sama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu iman yang tidak hadir atau hadir semua pada pagi ini. Alhamdulillah kalau misalkan hadir semua. Nah, kira-kira pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Coba dibuka bukunya ya, di buku cetaknya itu, buku paketnya. Nah, di situ ada bab mengenai bukunya yang ini ya, ada bab mengenai bab sujud. Di situ ada sujud apa saja, coba dilihat. Sujud syukur, tilawa, sahwi. Nah, benar sekali. Nah, karena kalian udah tahu kita akan belajar itu. Jadi, kalau misalkan kita mau mempelajari itu, kira-kira kita bakal dapat apa nih manfaatnya dari sujud itu? Kalian tahu nggak? Nah, karena kita mau belajar tentang sujud, jadi kan sujud itu kita berserah kepada Allah, salah satu bagian dari sholat. Nah, untuk itu tanpa dari pelaksanaan sujud ini, kita itu semakin taat kepada Allah, semakin mengerti apa kurangnya, apa kelebihannya dalam pelaksanaan sholat itu, ataupun kita pemberian dari nikmat Allah itu seperti apa. Nah, ini dari manfaat sujud kita kepada Allah. Nah, lalu selanjutnya Ibu akan mulai jelaskan ya. Jadi ada 3 kan di bab itu. Jadi ada, kita bahas mengenai nah, kita mulai sujud nih. Nah, sujud itu kan ada dibagi 3 kan. Jadi yang pertama sujud sahwi. Kira-kira sujud sahwi itu ada yang tahu nggak apa? Coba Ibu sambil jelaskan, kalian dibuka bukunya ya, sambil diperhatikan. Jadi sujud sahwi itu berasal dari secara bahasa itu artinya lupa atau lalai. Jadi kata kunci sujud sahwi ini lupa. Ini namanya kata kuncinya. Nah, kalau misalkan secara istilah itu artinya sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat untuk menutupi cacat sholat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau memegang sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja. Nah, di dalam buku kalian itu ada bacaan doanya, yaitu yang dianjurkan ya sama para ulama itu subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi yang bisa dipraktekkan kalian supaya lebih mudah, bacanya seperti doa ketika sujud dalam sholat. Jadi seperti biasa. Jadi biar memudahkan kita dalam pelaksanaan sujud sahwi ini, yaitu subhana rabbiyal a'la. Cukup sampai di situ aja diperbolehkan. Mengerti? Mengerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, lalu selanjutnya kita balik ke hukumnya. Hukum sujud sahwi ini ada yang tahu nggak? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah kira-kira? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, jadi hukum sujud sahwi ini ada 3. Ada 3 maksud Ibu ada 2. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, tapi kita ambil yang pendapat sunnah ya. Jadi hukum sujud sahwi ini sunnah. Apabila kita tinggalkan sujud sahwi itu tidak apa. Yang penting sholatnya tetap tidak batal. Tapi kalau sholat berjamaah kan kita ngikutin imam tuh. Kalau imamnya sujud sahwi, kita harus ikut sujud sahwi. Kita lanjut kita ke sebabnya. Tahu nggak sebab-sebab sujud sahwi itu apa? Tadi kan kata kunci lupa. Kira-kira sebab sujud sahwi ini karena apa? Kenapa kita bisa melakukan sujud sahwi? Enggak. Coba balik lagi ke istilah tadi, ada catatnya dalam sholat. Pada kita menyempurnakan sholat
Ya, itu manfaatnya benar sekali. Jadi sebelum sejak sujud sahwi itu karena kita adanya kurang rukun sholat ya, misalkan nih raka nggak kurang tadi itu rakaatnya berapa ya? Kayaknya tadi kelebihan 1 atau kurang 2 ya, kayak mana ya? Jadi gitu, ataupun sujudnya tadi kayaknya cuma 1 kali deh, langsung berdiri aja bukan 2 kali. Nah itu. Terus juga karena adanya penambahan ini ya seperti yang tadi itu ada harusnya maghrib 3 bisa jadi 4, itu kita harus melakukan sujud sahwi. Terus ada yang ragu-ragu, biasanya kalian pernah nggak kalau misalkan sholat tadi ini 1 atau 2 ya, 1 atau 2 atau 3, bingung kan mau gimana? Nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya sujud sahwi. Lanjut kita ke pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan sujud sahwi itu ada sesudah salam dan ada sebelum salam, dan itu 2 kali sujud. Nah 2 kali sujud. Jadi kalau misalkan kalian kurang, itu bisa dilakukan sebelum salam. Jadi misalnya dari tasyahud akhir ya, terus kalian ngerasa tadi ada yang kurang ataupun ragu, kalian sujud lagi, baca subhanarabbiyal a'la, terus sujud tanpa baca apapun, terus sujud lagi, baca lagi doanya tadi, langsung salam. Ataupun setelah salam nih, kalian sujud, terus duduk tanpa baca apapun, sujud lagi, langsung salam, dan selesai sujud sahwinya. Nah, hikmah dari sujud sahwi ini jauhkan diri kita dari sikap sombong, dari takabur, terus supaya kita tuh merasa kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi seperti itu, dan masih banyak lainnya yang bisa kalian baca di buku kalian ya. Lanjut kita ke sujud apa yang kedua tadi? Benar, kita lanjut ke sujud tilawah. Coba dibuka bukunya ya. Jadi sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat tertentu. Nah, ayat-ayatnya itu seperti apa? Contohnya ayat-ayat yang ada gambar kubahnya, pernah nggak kalian? Di ujung ayatnya ada gambar mana ya? Kubah seperti ini. Seperti ini lah ya. Jadi ada gambar kubahnya di ujung ayatnya. Itu ada. Itu salah satu bacaan ayat-ayat sujud tilawah. Nah, ketika membaca itu ataupun ketika mendengar ayat itu, kita disunahkan untuk melakukan sujud. Nah, sujudnya tanpa salam. Bacaannya juga sama sujudnya. Sujud subhanarabbiyal a'la itu juga sama bacaannya. Terus hukumnya ini juga sunnah. Nah, ini ada 15 ayat dalam Al-Quran. Dan ini kita disunahkan untuk sujud, benar sekali. Nah, syarat sujud tilawah ini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada suci dari hadas atau najis, jelas. Terus ini disunahkan, dianjurkannya kita untuk menutup aurat, kita untuk menghadap kiblat, dan pastinya harus mendengar ataupun membaca ayat-ayat sajadah tadi. Terus untuk sujud tilawah ini gimana sih caranya? Ada beberapa caranya ya. Yang pertama itu kita harus niat dulu, kita mau melakukan sujud tilawah, harus jelas. Terus kita takbiratul ihram, terus sujud sekali. Nah, itu dibaca takbir dulu, Allahu Akbar, langsung sujud, terus duduk sesudah sujud, terus langsung salam. Jadi cuma 1 kali. Nah, ini 1 kali salam ya, 1 kali sujud. Kalau yang salam tadi 2 kali sujud. Nah, terus hukumnya ini jelas disyariatkan untuk hukum orang yang membaca atau yang mendengar. Ini sunnah, tadi sudah dijelaskan ya. Lalu lanjut ke hikmah. Nah, hikmah sujud tilawah ini seperti apa? Pertama, kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, terus menghindarkan kita dari godaan setan, terus kita lebih menghayati dan tahu apa itu kandungan-kandungan dari Al-Quran, karena kita merenungkan isi dari ayat-ayat tersebut kan. Dan yang terakhir, ada yang tahu seperti apa? Berfahmi, sujud tilawah, sujud
sujud syukur. Sujud syukur. Benar sekali. Sujud syukur. Nah, sujud syukur ini ya, ada yang tahu kira-kira seperti apa dari kata syukur? Karena apa biasanya dilakukan ya? Karena kita bersyukur atas pemberian Allah. Benar, karena kita mendapatkan kenikmatan dari pemberian dari Allah. Terus yang selain dari kenikmatan, kita juga dijauhkan dari cobaan. Contohnya nih, kan ada corona, COVID. Contohnya, kita dihindarkan dari itu sementara orang lain dapat. Itu kita kalau misalnya kita mau, kita boleh sujud syukur, kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, sujud syukur ini pun ada sebabnya, nikmat ataupun terhindar dari bencana. Lalu syarat sujud syukur ini juga ada beberapa yang disunahkannya ya, suci dari hadas dan najis, jelas, menghadap kiblat ataupun menutup aurat. Nah, tata caranya juga sama seperti sujud tilawah tadi, yang cukup satu kali sujud aja, jadi cuma satu kali sujudnya, sujud syukur ini juga. Lalu untuk terakhir yaitu mengenai hikmah sujud syukur. Itu ada beberapa. Yang pertama jelas mengingatkan dan menyadarkan diri kita kepada Allah. Belum menghindarkan diri kita dari sifat sombong, juga sebagai bentuk ketaatan kita. Dan masih banyak lainnya dan bisa kalian baca di buku ini ya. Nah, sampai sini paham ya kira-kira ya? Paham? Alhamdulillah kalau misalkan sudah paham. Nah, Ibu mau berikan gambar contoh. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ini gambar sujud apa? Supaya terus bisa kalian kasih kata kuncinya supaya lebih mudah diingatkan. Bentar ya. Bentar dulu ya. Ini. Lalu kita buka ini. Lalu kita buka ini. Nah, yang mana kira-kira? Ini kira-kira gambar yang pertama ini sujud apa? Syakwi. Benar. Lalu yang kedua ini sujud apa kira-kira? Syukur. Benar sekali dari gambarnya ya. Jadi mereka dapat Islam dari juara, terus akhirnya senang tuh sujud syukur. Kalau Syakwi tadi ini kan satu atau dua dia bingung. Apakah ada satu atau dua ya? Terus akhirnya ngikutin jamaah juga nih, bingung juga. Imamnya salah, yang ini masih belum salam. Jadi kok ini apa? Ini sujud apa sebenarnya? Akhirnya mereka sama-sama ikut sujud. Nah yang terakhir, kira-kira ini baca Al-Quran terus sujud apa ini? Tilawah. Benar sekali. Jadi ini gambarnya baca Al-Quran ketemu sama ayat sajadah, ayat yang ada gambar kubah itu, langsung sujud sujud tilawah sujud. Nah, berarti sampai sini paham ya? Bu. Alhamdulillah kalau misalkan kalian sudah paham. Nah, karena sudah paham, sekarang Ibu minta kalian tolong Ibu tutup buku catatnya. Sudah? Sudah ya? Nah, sudah dibuka, ditutup. Ibu berikan kertas lembar soal. Nanti kalian kerjakan. Udah soalnya silakan dikerjakan, Ibu beri waktu selama 10 menit untuk dikerjakan ya. Gak apa-apa ya, siap ya? Alhamdulillah kalian pasti sudah bisa. Nah, ada 3 ada soalnya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, diletakkan di meja aja, dibalik. Lalu kita akhiri nanti. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 10 menit, silakan dikerjakan ya. Sudah ya? Alhamdulillah ya.
Jadi silakan dibalikan. Oke, terima kasih. Semoga hasilnya mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Nah, untuk itu karena kita sudah selesai, alhamdulillah nih udah selesai. Kita tutup pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin beritahu bahwasanya minggu depan kita akan ada praktik sujud. Jadi kita udah pelajari materinya. Minggu depan kita akan praktik sujud. Jadi setiap individunya kalian harus siap ya. Jadi sudah siap. Minggu depan langsung praktik, kita ke musola untuk praktik sujud ya. Nah, karena kalian sudah mengiyakan, sudah setuju, akhirnya Ibu ingin memberikan kesimpulan sedikit saja. Jadi sujud sahwi itu karena kita lupa atau ada kekurangan atau kelebihan dalam sholat. Nah, ini 2 kali sujud. Kali sujud syukur itu karena kita mendapatkan kenikmatan ataupun terhindar dari musibah. Jadi sujud 1 kali sujud saja. Lalu yang terakhir ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini kalau kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, ayat tertentu, itu cukup 1 kali sujud. Karena Ibu baiklah, karena Ibu sudah menyampaikan kesimpulan, Ibu sudah menyampaikan materi hari ini, jadi baiknya kita tutup kelas hari ini ya, pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Lalu Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau belajar pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.